puji nama Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil di dalam Yeremia 29 ayat 10 dan 11. Yeremia 29 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Semua sudah dapat, kita bisa baca sama-sama ya, karena hanya 2 ayat. Saya undang kita semua bangkit berdiri dulu untuk kita bisa baca firman Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayat 10 dan 11, saya hitung 3 kita baca sama-sama. Ya, saya baca dia punya topiknya di sini, yaitu surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itulah firman Tuhan, silahkan duduk. Ya, sekali lagi shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita sudah masuk di dalam bulan Desember ya. Bulan yang kotong nanti-nantikan sebagai orang percaya, orang Kristen ya. Karena bulan Desember itu adalah bulan pengharapan. Bulan Desember itu adalah bulan sukacita. Bulan Desember itu adalah bulan damai sejahtera. Amin. Ya. Kadang-kala orang bilang tunggu kalau dong marah dong bilang tunggu bulan Desember baru kotong badamai. Ya. Tapi kotong orang percaya yang ada pagi hari ini son perlu sampai bulan Desember. Betul Gosonde. Di saat kotong mulai melakukan kesalahan, kotong langsung minta ampun dengan Tuhan, bahkan juga kotong memaafkan. Jangan kotong tunggu bulan Desember dulu. Biasa kebanyakan yang saya tidak tahu kalau di kota ya, tetapi kalau kami di desa itu setiap tanggal 24 Desember itu jelas 24 Desember kotong saling memaafkan. Yang dari kampung, yang dari kota di Jawa walaupun di luar kota NTT, dia pulang datang jelas 24 kotong harus bakatum. Ya. Kotong yang merantau di Kupang jumus pulang pi kampung. Supaya 24 kotong saling memaafkan. Ya, itu kebiasaan kita di desa. Saya tidak tahu kalau di kota seperti apa. Ya, tetapi firman Tuhan merubah hidup kita supaya jangan tunggu tanggal 24. Tetapi kotong memaafkan satu sama lain itu dalam setiap hal apapun. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya memberikan satu tema kecil, yaitu Tuhan menggenapi janjinya. Ya, Tuhan menggenapi janjinya. Seperti yang tadi saya bilang bahwa kita sudah masuk, ini hari tanggal 14 Desember ya. Ini hari 14 Desember, lagi berapa hari kita sudah mengakhiri tahun ini. Tetapi bulan ini adalah bulan sukacita bagi kita, yang mana kita mengingatkan kasih Tuhan melalui kelahiran Yesus Kristus. Ya, kita sudah lihat pohon Natal ada di mana-mana. Di kota Kupang lah, semua terlalu cantik-cantik. Ya, ketong di Kabupaten Kupang juga sudah berapa tahun lomba pohon Natal juga jadi sepanjang jalan. Pokoknya dari Takari, pokoknya mungkin dari Batu Putih sudah, saya juga belum sampai di sana. Jadi pokoknya sepanjang jalan itu pasti ada pohon Natal. Ya, itu tandanya kita mau merayakan hari Natal ya, hari kelahiran Yesus Kristus. Ya, itu hal-hal yang sangat luar biasa bagi kita. Ya, bulan ini juga waktu kita untuk kita menoleh kembali sepanjang tahun. Apa yang sudah tercapai, apa yang belum, bahkan juga apa yang masih menjadi doa kita. Ya, jadi kadang-kala kita masuk dalam bulan Desember itu kotong ingat kembali. Januari, hari ini, kotong pun pergumulan apa yang Tuhan sudah jawab, apa yang belum. Bahkan juga kotong pun pekerjaan apa yang sudah tercapai, apa yang belum. Ya, pasti kotong akan melihat kembali kotong pun pekerjaan mulai dari Desember. Ya, karena ini kotong bilang ini semua habis tahun, kotong masuk di tahun yang baru, pasti kotong punya rencana lagi yang baru. Ya,
Jadi kita akan melihat kembali sepanjang tahun ini. Jadi apa yang sudah tercapai, apa yang belum, bahkan juga apa yang masih menjadi doa kita. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita bahwa Dia sonde pernah melupakan apa yang Dia janjikan. Ya, seperti di dalam 2 Korintus 10 ayat 2 Korintus 1 ayat 20 dia bilang, sebab di dalam Dia semua janji Allah telah menjadi ya dan amin. Ya, artinya bahwa Tuhan sonde pernah melupakan janjinya. Ya. Waktu nabi-nabi sudah menubuatkan bahwa kelahiran Yesus, mungkin mereka menunggu beribu-ribu tahun, tetapi janji Tuhan itu tetap pasti. Janji Tuhan itu tetap digenapi, sehingga sampai hari ini kita merayakan Natal. Yang pertama yaitu janji Tuhan pasti digenapi. Meskipun harus menunggu waktu yang lama, tetapi janji Tuhan itu pasti. Amin. Ya, mungkin kau punya doa selama ini belum digenapi, ini semua habis tahun ini belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa janji Tuhan itu pasti. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak pernah bohong, dia tidak pernah tunda. Walaupun lama, tetapi tetap janji Tuhan itu pasti bagi kita. Jadi mungkin pagi hari ini ketong semua yang belum dijawab oleh Tuhan, semua habis tahun ini, tetapi kita percaya janji Tuhan itu pasti, janji Tuhan itu ya dan amin bagi kita. Ya. Bangsa Israel sedang hidup dalam pembuangan. Mereka berada dalam penderitaan, jauh dari tanah perjanjian. Namun Tuhan berkata, apabila sudah genap 70 tahun, artinya bangsa Israel di pembuangan, ia harus menunggu waktu Tuhan. Sebab janji Tuhan itu bukan memungkinkan, melainkan kepastian. Itu janji Tuhan. Seperti yang kita baca di dalam ayat yang ke-10, dia bilang, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Coba kita bayangkan, 70 tahun mereka ada di pembuangan di Babel. Banyak penderitaan yang mereka alami di sana. Tetapi janji Tuhan itu pasti. Janji Tuhan itu ya dan amin bagi kita semua. Ya, jadi mari ketong semua yang ada pagi hari ini, kita jangan berpikir bahwa sudah mau akhir tahun, ketong pun jawaban belum dapat jawaban daripada ketong pun doa belum dapat dijawab oleh Tuhan. Tetapi kita percaya janji Tuhan itu pasti bagi kita. Amin. Ya, jadi mari ketong terus berjuang, ketong terus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab di dalam Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia selalu memperhatikan kita, apapun keadaan kita. Apalagi kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Kita sudah ada dalam hadirat Tuhan. Seperti tadi puji-pujian katakan hanya hidup ini kita mau persembahkan kepada Tuhan. Ya, Tuhan tidak mungkin dia akan meninggalkan kita. Dia selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Sebab dia Allah yang luar biasa bagi kita. Ya, jadi Tuhan bekerja berdasarkan waktunya, bukan waktu kita. Jadi itu. Jadi kapanpun itu waktu Tuhan. Amin. Sebab pujian katakan bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sonde ada yang bilang sonde baik. Semua baik. Semua pasti baik. Walaupun kita alami itu tidak mungkin. Mungkin secara manusia beta son mampu, beta sonde sanggup. Tetapi waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Ya, mungkin kita merencanakan sesuatu. Belum terjawab. Belum ada sesuatu yang kita rencanakan itu terjadi. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa rancanganku bukan rancanganmu. Dia selalu memberikan rancangan damai sejahtera bagi kita. Amin. Dia sonde pernah memberikan kecelakaan. Walaupun dalam perjalanan hidup kita ada kesulitan. Tetapi di balik daripada semua itu ada jalan keluar. Ya, seperti puji-pujian katakan bahwa sehabis hujan ada pelangi. Ya, pelangi itu warna-warni ya, bagus sekali. Ya, kehidupan kita juga demikian. Mungkin di saat hujan gelap, badai, angin, pokoknya semua guntur, pokoknya kilat, semua kotong takut, sangat menakutkan. Tetapi di balik semua ada pelangi yang begitu indah. Kehidupan kita bersama dengan Tuhan juga demikian. Janji Tuhan itu pasti. Mungkin kita merayakan Natal, kita bersuka cita bahwa Tuhan sudah lahir bagi kita. Tetapi mari kita tetap mempersiapkan hati kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua. Karena dia datang bukan menjadi bayi lagi, tetapi dia datang menjadi hakim untuk menghakimi kita.
Kita hanya memperingati bagaimana kelahiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita hanya mau memperingati bahwa dia pernah lahir di dunia ini. Tetapi saat-saat ini kita terus memperjuangkan hidup kita. Kita tetap memperhatikan hidup kita. Kita tetap mau membenahi hidup kita. Supaya kita mau mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, jadi janji Tuhan itu pasti bagi kita. Amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Mungkin kita bilang ini susun bisa, ini akhir tahun. Bagaimana kotong pun pekerjaan sonde tahu maju-maju. Ini kotong sonde tahu naik pangkat-pangkat yang pegawai dong. Mungkin mulai tes ini tes sana, anak-anak yang bekerja sudah tes ini tes sana. Tetapi son pernah terima-terima. Tetapi janji Tuhan itu pasti. Janji Tuhan itu ya dan amin. Mungkin tahun ini kotong sonde dapat pekerjaan. Di sekolah juga mungkin ya ada banyak-banyak kesulitan. Tetapi janji Tuhan itu pasti. Ya, kita melihat janji Yesus waktu nabi-nabi berjanji. Itu mereka menanti beribu-ribu tahun. Bukan 1-2 tahun. Ini kita lihat firman Tuhan di sini. 70 tahun bangsa Israel dalam pembuangan. Itu penderitaan yang sangat luar biasa. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Janji Tuhan itu tepat. Dia selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Sekalipun bangsa Israel berada dalam pembuangan, janji Tuhan itu hidup. Janji Tuhan itu digenapi. Ya, seperti di dalam Bilangan 23 ayat 19 dibilang, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Dan juga di dalam Habakuk 2 ayat 3 dia bilang, sekalipun lambat tetap menantikan, itu pasti datang. Ya, jadi kalau lambat juga jawaban Tuhan, kotong tetap menunggu. Amin. Sebab janji Tuhan itu pasti. Yang mungkin orang bilang, ya kotong kalau menunggu itu lama. Bahkan juga menunggu itu hal yang sangat membosankan ya. Ya mungkin kita sudah janjian nanti datang itu jam 9. Ya pasti kotong tunggu, jam 9. Dia belum datang, pasti dia masih di tengah jalan. Ya kotong pikir, dia pasti masih di jalan ya. Mulai sudah terlambat lagi, dia sudah lewat, sudah setengah jam, 1 jam, 2 jam, pasti kotong su gelisah, betul kosonde. Ya, jadi setiap kotong pun pergumulan juga belum dijawab Tuhan, pasti kotong gelisah. Ini kemana, ini semua habis tahun, ini son tahu jawaban Tuhan son ada, pasti kotong gelisah sekali. Anak-anak muda yang cari jodoh don juga begitu. Ini sudah habis tahun, ini son tahu dapat jodoh-jodoh ini. Ya, tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Amin. Dia masih tunggu itu karena dia pasti kasih yang terbaik. Amin. Ya, saya pun anak Ivan, saya bilang kalau tunda wisuda itu beta percaya bahwa Tuhan siapkan lapangan kerja buat kamu. Ya, itu saya punya doa dan saya punya iman dan saya kuatkan dia. Saya bilang kalau Tuhan buat segala sesuatu itu indah sekali. Ya. Mungkin kita berpikir itu tidak mungkin karena saya pernah rasakan seperti itu. Waktu suami saya meninggal, saya bilang ini tidak mungkin Tuhan. Ya, saya bilang anak-anak masih kecil, ini masih butuh seorang ayah. Bahkan juga mereka punya kebutuhan banyak. Apalagi kasih tinggal dong masih, ya saya pu Ivan masih SMA, saya pu Roy masih SMP, saya pu Rusi masih SD. Coba bayangkan. Tetapi pokoknya saya tetap jalani apa yang Tuhan bilang. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi ada skala saya berpikir kalau saya jauh dengan Tuhan, saya putus asa, saya kecewa, saya tidak tahu saya pun hidup seperti apa. Saya pun anak-anak don sonde tahu seperti apa. Pasti sudah dikonjak oto ko, sudah di gelandangan yang di pinggir-pinggir jalan ko, atau sudah di apa, saya tidak tahu. Tetapi saya tetap mengikuti rencana Tuhan. Akhirnya sampai hari ini saya tetap ada dalam hadirat Tuhan. Dan juga anak-anak bisa menikmati pendidikan walaupun belum selesai. Tetapi saya percaya janji Tuhan itu pasti. Ya, jadi mari kotong semua terus percaya kepada Dia. Anak-anak yang masih punya, kotong semua masih punya pergumulan. Mari kotong terus berdoa kepada Tuhan. Ya. Saat kita menutup tahun ini percaya bahwa Tuhan masih bekerja. Kadang Tuhan terlihat diam, tetapi Dia tidak pernah berhenti mengatur langkah kita. Ya, kadang kalau kau pikir ini Tuhan ini susondet dengar bepung doa ko, ya Tuhan di mana Tuhan? Tetapi Tuhan selalu berikan yang terbaik bagi kita. Dan yang kedua adalah
rencana Tuhan selalu membawa damai. Ayat yang ke-11 itu di sini dia bilang, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ya, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu janji Tuhan. Ya, jadi janji Tuhan itu selalu membawa damai. Damai itu seperti yang awal beta bilang, bahwa Tuhan memberikan damai sejahtera itu full. Dia son pernah kasih kotong setengah-setengah. Tetapi bagaimana kita menerima damai sejahtera itu? Kadangkala kotong menerima tapi ini betul kok sonde, ya masih pertanyakan. Tetapi damai sejahtera yang Tuhan kasih itu full buat kotong. Tetapi bagaimana kotong menerima itu? Ya, jadi mari apapun keadaan kita tetap ada dalam Shalom Tuhan, amin. Selalu ada damai sejahtera. Jangan tunggu bulan Desember baru bulan potong merasakan damai sejahtera. Tetapi saat dimanapun, kapanpun selalu ada damai sejahtera. Dalam persoalan, masalah, pergumulan, sukacita, pokoknya semua terus damai sejahtera itu full. Seperti yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya. Apa yang Tuhan sediakan adalah shalom, ya seperti yang tadi beta bilang, damai sejahtera itu full bagi kita. Sebab kelahiran Yesus adalah bukti bahwa rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik. Ya. Jadi mari kotong terus datang kepada Tuhan. Seperti di dalam Yesaya 9 ayat 5, di situ dia katakan bahwa dia disebut Raja Damai. Ya, dia pembawa damai sejahtera. Seperti yang tadi awal beta bilang, dia selalu memberikan full kepada kita. Setiap proses hidup, setiap pergumulan sedang ditata oleh Tuhan untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Seperti di dalam Roma 8 ayat 28 di situ dia katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Ya. Jadi Tuhan itu bekerja semuanya itu untuk kita merasakan damai sejahtera. Ya, karena dia punya rencana bagi kita. Efesus 1 ayat 2 tidak salah dia katakan bahwa kalau hari ini kotong masih ada, itu semua dalam rencana Tuhan. Ya, Tuhan masih memberikan yang terbaik bagi kita. Jadi tidak peduli seberapa kacau keadaan kita, rencana Tuhan itu tetap ada damai sejahtera, indah dan juga tetap penuh dengan harapan. Ya, jadi mari kotong terus melihat, kotong jangan melihat masalah kita. Kita jangan melihat persoalan kita. Kita jangan melihat sakit penyakit kita. Kita jangan melihat kegagalan kita. Tetapi mari kotong tetap lihat, kita pandang kepada Yesus. Karena Yesus itu adalah sumber segala-galanya. Dia pasti berikan yang terbaik bagi kita. Sebab penantian membuat kita belajar supaya kita tetap percaya kepadanya. Ya, kalau sonde ada masalah, persoalan, mana kau mau percaya kuasa Tuhan? Kan tidak mungkin. Ya, kalau kita merasakan kuasa Tuhan, baru kau bisa bersaksi. Amin. Ya, seperti yang tadi kesaksian saya bersaksi karena memang yang saya rasakan seperti itu. Ya, jadi kita mau belajar. Bagaimana kita menantikan itu? Kita mau belajar percaya kepada Yesus. Bahkan juga penantian membuat kita belajar menyerah kepada Tuhan. Amin. Ya. Kotong bilang kotong angkat tangan. Tandanya kotong sonde mampu. Kotong son sanggup. Tuhan akan turun tangan. Amin. Dia akan selesaikan semuanya itu. Walaupun lambat tetapi semuanya pasti. Ya, semuanya pasti bagi kita. Bahkan juga penantian membuat kita belajar untuk melihat bahwa Tuhan memegang masa depan kita. Amin. Ya, mungkin kau bilang ya besok tua begini son ada apa-apa lagi. Tetapi Tuhan masih berikan masa depan yang damai sejahtera. Masa depan yang penuh dengan harapan. Apalagi anak-anak muda yang masih muda. Jalan masih panjang. Ya, jangan kecewa, jangan putus asa. Amin. Tetapi mari kotong datang, pandang kepada Tuhan sebab dia akan memegang setiap masa depan kita. Dia akan berikan yang terbaik bagi kita. Seperti di dalam Galatia 4 ayat 4 situ dia katakan. Tetapi setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya. Ya, penantian yang beribu-ribu tahun. Tetapi pada waktunya Tuhan menggenapi janjinya. Sehingga hari ini kotong bisa masuk untuk kita bisa masuk untuk merayakan Natal. Ya, jadi tanggal 21 Give Hope merayakan Natal itu hal yang luar biasa.
Ya, itu janji Tuhan. Kalau janji Tuhan sudah terbukti, mana kotong mau merayakan Natal? Ya, pasti kotong sudah merayakan Natal. Tetapi janji Tuhan itu terbukti bagi kita. Sebab di dalam Mazmur 37 ayat 7 katakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Amin. Firman Tuhan katakan berdiam diri. Ya. Ada juga firman Tuhan bilang, lu harus kuasai diri supaya bisa berdoa. Ya, kotong berdiam diri di hadapan Tuhan, kotong menantikan janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak pernah membuat kita kecewa, dia tidak pernah membuat kita menangis, dia tidak pernah membuat kita putus asa. Tetapi kotong sendiri yang buat kotong pun diri sendiri kecewa, kotong yang buat kotong pun diri sendiri putus asa, kotong yang buat kotong pun diri sendiri menangis. Ya, padahal Tuhan bilang sonde, dia janji itu Tuhan itu pasti bagi kita. Tetapi bagaimana kotong menerima itu semua. Tapi beta percaya bahwa kotong masih ada sampai hari ini. Bukan hanya kotong mau merayakan Natal untuk bersuka cita beria-ria. Tetapi kotong mau tetap pandang kepada Tuhan. Sebab janji Tuhan itu pasti bagi kita. Ya. Jika hari ini engkau masih menanti, jangan putus asa. Amin. Ya, dan juga jika tahun ini penuh dengan air mata, jangan menyerah. Ya. Jika ada doa-doa yang belum dijawab, jangan kecewa. Ya. Itu janji Tuhan. Jadi kotong jangan bertanya-tanya dengan Tuhan. Kenapa, dan kenapa. Mungkin orang lain yang di luar sana yang sudah kenal Tuhan, dia bertanya-tanya. Kenapa, dan kenapa. Tetapi kalau kotong beda. Amin. Ya, kita beda. Karena kita tahu pasti bahwa jawaban Tuhan itu pasti bagi kita. Jadi kita jangan bertanya-tanya dengan Tuhan. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Ya. Apa yang Tuhan mulai dalam hidupmu, dia juga akan selesaikan. Mungkin bukan cepat, tetapi tepat. Amin. Ya, tepat sekali. Tepat sekali apa yang Tuhan buat bagi kita. Jadi janji Tuhan itu seperti yang tadi kita berulang-ulang bilang, janji Tuhan itu pasti bagi kita. Tepat sekali. Walaupun sonde cepat, tetapi tepat apa yang dia buat bagi kita. Mungkin sonde sesuai dengan rencana kita, tetapi selalu tepat dan juga dalam rencananya. Tahun boleh berganti, tetapi janji Tuhan tetap hidup. Ya, jadi ini tahun sudah selesai juga, akhir tahun 2025 kita akan masuk di dalam tahun 2026. Kita percaya janji Tuhan itu tetap hidup bagi kita. Mungkin begini ini pasti orang mulai meramal-ramal. 2026 ini nanti apa yang terjadi? Ada yang sudah tahu kok? Kalau beta belum tahu. Ya, pasti ada yang sudah dengar-dengar, sudah meramal-ramal bahwa 2026 ini nanti akan terjadi sesuatu apa. Ya, biasa begitu ya, orang-orang pintar mulai meramal-ramal. Ya, tetapi kita tidak perlu meramal. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu pasti bagi kita. Amin. Ya, menjelang Natal ini marilah kita satukan keyakinan kita yang teguh, sebab Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Ya, sebagaimana Ia menggenapi janjinya dan mengutus Yesus ke dunia, demikian juga Ia akan menggenapi setiap rencana dan maksudnya di dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita percaya kepada Tuhan, sebab Tuhan sanggup memulihkan hidup kita apa yang sudah rusak. Ya, Dia sanggup memulihkan kita. Dia juga sanggup membuka jalan baru bagi kita. Ya, jadi kita jangan bertanya-tanya seperti yang tadi saya katakan. Tuhan juga sanggup menolong kita. Dia juga sanggup menyelesaikan apa yang belum selesai. Ya, itu janji Tuhan bagi kita. Jadi biarlah kita memasuki Natal bukan hanya dengan sukacita perayaan, tetapi dengan iman bahwa Tuhan sedang menyempurnakan rencananya. Ya. Kita boleh bersukacita, boleh bersorak-sorai karena Dia datang untuk menyelamatkan kita. Tetapi kita percaya bahwa Dia datang untuk menyempurnakan setiap rencana-rencana kepada Tuhan yang belum terjawab. Ya. Dia akan menyempurnakan itu dan pasti 2026 ada janji Tuhan yang terbukti bagi kita. Ya, kita percaya itu janji Tuhan bagi ketong semua. Karena kotong ini menjadi kesaksian hidup. Tuhan mau pakai kotong untuk bersaksi karena Dia datang ini bukan pembuat mujizat lagi ya. Yang pembuat mujizat adalah kotong. Nah, kalau kotong sudah terima itu, mana kotong mau menyaksikan kebaikan Tuhan? Mana orang mau datang lewat kotong?
Jadi Tuhan selalu berikan yang terbaik bagi kita. Ya, jadi mungkin firman Tuhan hanya sampai di sini. Mari kita terus berjuang berjuang iman kita kepada Tuhan. Kita jangan duduk diam, kita jangan bertanya-tanya apa-apa dan apa, tetapi kita percaya janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Dia selalu memberikan yang terbaik bagi kita, baik itu di dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, bahkan juga di dalam pekerjaan kita, dan juga di dalam masa depan kita. Ya, dia juga akan menggenapi janjinya, ia akan melawat kita dan memberikan masa depan yang penuh harapan. Ya, jadi selamat menyambut Natal. Kasih damai dan penggenapan janji Tuhan menyertai kotong semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.